Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Cicianati M. Sylvi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengembangan perangkat pembelajaran dengan model flipped classroom berbasis 3N pada materi transformasi geometri untuk SMP. Saya memiliki latar belakang yang pertama, penyesuaian diri terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat membutuhkan inovasi pembelajaran. Salah satunya yaitu menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, itu menurut pendapat Saiful Rizal 2023. Yang kedua, pentingnya variasi model pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, dunia pendidikan saat ini menuntut pendidik lebih kreatif dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Yang keempat, pentingnya matematika dalam kehidupan. Dan yang terakhir, berdasarkan observasi dan wawancara, model pembelajaran yang bervariasi itu belum diterapkan di SMP Negeri 1 Banguntapan. Selanjutnya, untuk metode penelitiannya, yang pertama, tempat dan waktu penelitian itu saya lakukan di SMP Negeri 1 Banguntapan. Yang kedua, metode penelitiannya adalah Research and Development. Yang ketiga, instrumen pengumpulan datanya adalah angket, validasi ahli, angket respon peserta didik, dan soal tes hasil belajar. Kemudian model pengembangan yang saya gunakan adalah ADDIE, yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Dan selanjutnya subjeknya adalah peserta didik kelas 7H berjumlah 30 orang. Kemudian teknik pengumpulan datanya adalah yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat tes hasil belajar. Kemudian yang terakhir teknik analisis datanya saya menggunakan dua teknik, yaitu teknik analisis data kualitatif. Yang kedua adalah analisis data kuantitatif, yaitu uji kevalidan, uji kepraktisan, uji keefektifan, dan uji korelasi. Hasil penelitian dan pembahasannya, yang pertama untuk analisis itu berdasarkan survei dan analisis kebutuhan peserta didik diperoleh fasilitas yang diberikan sekolah dan orang tua peserta didik. Yang kedua, kurangnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah kurangnya ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran matematika yang monoton. Yang kedua, desain atau perancangan. Yang pertama, komponen perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa modul ajar, e-modul, LKPD, video pembelajaran, dan soal tes hasil belajar. Yang kedua, isi materi pembelajaran yaitu transformasi geometri, berisi translasi, refleksi, dan rotasi. Dan yang ketiga, software pengembangan yang digunakan yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Canva, CapCut, Active Inspire, dan YouTube. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan berupa angket validasi ahli, angket respon peserta didik, dan tes hasil belajar. Kemudian untuk development atau pengembangan, dapat dilihat pada diagram di samping bahwa skor rata-rata hasil validasi modul ajar 4,5 dengan kriteria sangat valid, hasil validasi e-modul 4,37 dengan kategori sangat valid, hasil validasi LKPD 4,36 dengan kategori sangat valid, hasil validasi video pembelajaran 4,26 dengan kategori sangat valid, dan hasil validasi soal tes hasil belajar 4,15 dengan kategori valid. Rata-rata hasil validasi perangkat pembelajaran secara keseluruhan adalah 4,33 dengan kategori sangat valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan valid untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada implementation atau implementasi, pada diagram di samping menunjukkan skor rata-rata hasil angkat respon peserta didik terhadap e-modul sebesar 4,32 dengan kategori baik, hasil angket respon peserta didik terhadap video pembelajaran sebesar 4,37 dengan kategori sangat baik, hasil angket respon peserta didik terhadap LKPD sebesar 4,42 dengan kategori baik, dan hasil angket respon peserta didik terhadap 3N sebesar 4,37 dengan kategori sangat baik, sehingga rata-rata hasil angket respon peserta didik secara keseluruhan sebesar 4,37 dengan kategori sangat baik. Masih pada tahap implementasi, berdasarkan tabel di samping dapat dilihat bahwa rata-rata skor tes hasil belajar
sebesar 87,83 untuk kriteria ketuntasan minimum atau KKM yang ditetapkan sekolah sebesar 75. Banyak peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM yaitu 28 orang dengan presentase ketuntasan pada kelas tersebut adalah 93,33% dengan kategori efektif. Berdasarkan hasil angket respon peserta didik dan hasil tes belajar dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan praktis dan efektif untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, pada tahap evaluasi dilakukan 2 kali. Evaluasi formatif dilakukan pada setiap akhir dari tahapan A DDIE dan evaluasi sumatif yang dilakukan secara menyeluruh dari tahapan A DDIE. Pada tahap ini juga dilakukan analisis angket respon peserta didik dan tes hasil belajar. Hasilnya, berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh bahwa nilai percent correlation atau R hitungnya sebesar 0,516, sedangkan R tabel dengan signifikansi 5% atau alfa sama dengan 0,05 diperoleh R tabelnya sama dengan 0,361. Sehingga R hitung lebih dari R tabel, artinya ada korelasi yang signifikan dan searah antara skor angket respon peserta didik dengan skor tes hasil belajar. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan memiliki pengaruh untuk peserta didik. Yang terakhir adalah simpulan. Simpulan yang pertama adalah telah berhasil dikembangkan produk perangkat pembelajaran Flip Classroom berbasis 3N pada materi transformasi geometri di SMP kelas 7. Perangkat pembelajaran tersebut berupa modul ajar, e-modul, LKPD, video pembelajaran, dan soal tes hasil belajar. Dan yang kedua, perangkat pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran sudah divalidasi oleh ahli dan dinyatakan sangat valid dengan skor 4,33. Sedangkan perangkat pembelajaran berdasarkan hasil angket respon peserta didik dengan kategori baik dengan skor 4,37 dinyatakan praktis digunakan dan berdasarkan presentasi ketuntasan sebesar 93,33%, perangkat pembelajaran dinyatakan efektif digunakan, serta korelasi antara respon peserta didik dengan tes hasil belajar adalah signifikan dan searah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.